Holas, selamat datang di Hita Batak Channel. Terima kasih kepada seluruh pendukung dan penggemar setia Hita Batak Channel. Dokonon masongon na nilo ni na tua-tua, pauk-pauk kudali ma pago-pago taruli, na tading taulahi na sega tapauli. Jadi molati madihamu na ni haholongan, damang dohot dainang, iboto dohot hahanggi, dong man subscribe channelon. Mula dong pinahurang pamasipatoreyang mahita, asa anggiat lam tumajuna bang sumatakon. Selamat menonton. Si Boru Sangkar Sodalahi, sebuah legenda Serikandi Batak. Kisah tentang keturunan si Marsaitan adalah kisah paling tragis sekaligus heroik dari tanah Batak, yaitu kisah tentang seorang anak yang tidak diinginkan oleh ibunya, yang lahir dari cinta palsu, karena sang ibu, perempuan yang hebat itu, berpura-pura cinta dan menjadi istri musuhnya karena ingin membalas dendam atas kematian suami yang sungguh dia cintai. Di negeri Urat, Pulau Samosir, berbahagialah Tuan Sipalat dengan istri junjungan jiwanya, si Boru Sangkar Sodalahi, asal klan Manurung, penguasa pegunungan Sibisa di kaki gunung Simanuk-Manuk. Tuan Sipalat dan istrinya bermukim di Suhut Nihuta. Karena hidup di dunia, bahkan di surga, maka suatu ketika pecahlah perang dengan tetangganya. Tuan Sipalat mengajak 6 saudaranya untuk bangkit menghadapi musuh. Tapi tak seorang pun yang tergerak hatinya. Tuan Sipalat maju menggempur lawan sendirian. Ia kalah, ditawan, kepalanya dipancung, dan oleh panglima dari suku pemenang, sebagai penghinaan tiada tara, kepalanya ditanam, dijadikan alas tangga batu menuju rumahnya. Dan martabat klan yang kalah perang itu benar-benar terinjak-injak. Ketika si Boru Sangkar Sodalahi membuat geger marga, membuat malu negeri. Bayangkanlah, dia main mata, bercumbu rayu, dan kawin pula dengan kepala suku yang memenggal kepala suami pujaannya. Sehari-hari pekerjaannya menenun. Dalam belayan suaminya yang baru, si Boru Sangkar Sodalahi menenun ulos lebih rajin lagi, dan hasilnya lebih indah pula. Disuruhnyalah suami barunya itu membuatkan bahan pewarna yang lebih bermutu, yang dibuat dari ramuan alam. Sehingga suaminya itu sibuk sampai malam, tanda kasihnya pada istrinya yang cantik, istri lawan yang telah dia taklukkan dengan darah. Apabila malam sudah melingkup seluruh gunung, berbaringlah sang suami di pangkuan istrinya itu, hanyut dalam elusan tangan dan bujuk rayu si Boru Sangkar Sodalahi. Suatu malam penghabisan, dalam belayan dan kata-kata yang menenteramkan hati, yang dibisikkan si Boru Sangkar Sodalahi kepada sang suami, yang dengan manjanya merebahkan kepala di pangkuan si istri. Maka sang suami, karena lelahnya bekerja seharian, langsung tertidur lelap dan mendengkur. Tangan si Boru Sangkar Sodalahi membelai jakun di leher suaminya. Namun, sekali ini, bukan asmaranya yang menggelora, tapi keinginannya menuntaskan obsesi untuk melampiaskan dendam atas kematian suami pertamanya, Tuan Sipalat. Terkesiap darahnya, dia menoleh ke kiri dan ke kanan seraya diam-diam menyisipkan tangan ke bawah tikar. Dari situ dihunusnya sebilah pedang. Cahaya samar pelita terpantul di mata senjata itu. Dia menatap leher suaminya dengan dendam yang ingin dituntaskan, dan secepat kilat ditebaskannya pedang itu. Dan kepala laki-laki itu terpelanting, menggelinding, dan darah bersimbah di peraduan
di mana cinta kepura-puraan baru saja berlalu. Lantas dia berdiri, mengambil kain ulos ragi hidup dari peti pusaka. Bergegas, dia turun ke bawah. Sambil menangis tanpa suara, dia gali tengkorak suaminya dari dasar tangga batu itu. Dibungkusnya tengkorak itu dengan ulos pusaka. Dia naik lagi ke rumah. Diambilnya tikar bernoda dengan perasaan jijik, dibalutnya kepala dari musuh suaminya, dan dia berangkat menuju Suhut Nihuta, pusat marga suaminya yang pertama. Sampai di huta itu, si Borusakar Sodalahi mengetuk gerbang huta yang tegak bagaikan benteng. Kepada penjaga, dia mengatakan dia datang untuk menyerahkan sesuatu. Kedua penjaga yang mengenalnya sontak meninggi suaranya, mengusirnya. "Kami tak perlu apa-apa darimu. Tunggu kami pada waktunya ke tempatmu, mengambil apa yang kami perlukan, kepalamu dan kepala suamimu itu." Si Borusakar Sodalahi tidak menyerah karena ucapan yang menyakitkan itu. Niatnya tak tergoyahkan. Lalu, kepada penjaga, dia mengatakan bahwa dia harus bertemu dengan kepala marga dan percayalah bahwa dia tidak akan pergi sebelum diizinkan masuk. Wali adat pun dibangunkan. Perundingan digelar di antara mereka. Hasilnya, si Borusakar Sodalahi diperkenankan masuk menghadap. Selang beberapa lama, dilaksanakanlah upacara adat untuk membersihkan nama perempuan yang gagah berani menerjang langit itu. Kedudukannya di dalam marga dipulihkan, dan anak yang dikandungnya dianggap sebagai darah daging kami sendiri, oleh karena ia adalah buah bisikan roh leluhur. Maka lahirlah seorang anak laki-laki dan diberi nama si Marsaitan, yang salah seorang keturunannya kelak dikenal sebagai sastrawan besar di dunia dari tanah Batak, Sitor Situmorang. Demikianlah kisah si Borusakar Sodalahi. Pauk-pauk kudali mah pago-pago taruli, na tading taulahi, na sega tapauri. Jadi molati madihamu nani haholongan, damang dohot dainang, iboto dohot hahanggi, nang man subscribe channelon. Mula dong pinahurang ba masipatuream mahita, asa anggiat lam tumajuna bang sopatakon.